Perkenalkan, saya Vincentius Billy, mahasiswa aktif Universitas Mercubuana Yogyakarta, Prodi Psikologi, dengan nomor induk 18081454. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara kesepian dengan kecanduan game online pada remaja akhir. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya tentang bab 1, yaitu latar belakang atau pendahuluan. Poin A, latar belakang permasalahan. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dengan menghasilkan produk-produk teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi manusia, terutama bagi ilmu pengetahuan dan hiburan. Dalam hal ini, salah satunya adalah internet, menurut Amelia dalam Febrianri 2016. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam risetnya mengenai pengguna internet Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020 menyatakan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia terus tumbuh secara signifikan hingga 73,7% dari populasi 196,7 juta pengguna internet. Pengguna internet rata-rata menghabiskan lebih dari 3 jam dalam menggunakan internet, sehingga dapat menimbulkan potensi untuk berkembangnya industri game online di Indonesia. Menurut Ezra Nata, 2016. Pada game online, terdapat fitur chatting atau ADD Friends. Sehingga, dengan fitur ini, pemain game online akan mendapatkan teman baru dan dapat berkomunikasi dengan pemain game online yang berbeda kota atau bahkan berbeda negara. Ardiana Sari, 2013. Selain itu, bermain game online juga dapat meningkatkan kinerja otak, media untuk menghilangkan stres, melatih kemampuan berbahasa Inggris, dan meningkatkan semangat positif, serta menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan problem solving. Tanaya, 2016. Game online menjadi media hiburan bagi semua orang saat memiliki waktu luang dan saat merasa lelah dari aktivitas sehari-hari. Game online tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga memberikan tantangan yang sangat menarik untuk diselesaikan, sehingga individu dapat bermain game online tanpa memperhatikan dan memperhitungkan waktu demi waktu untuk mencapai kepuasan mereka. Hal ini menjadikan pemain game online tidak hanya menjadi penikmat game online saja, tetapi juga menjadi kecanduan game online. Pratiwi, 2012. Game online menarik perhatian dari berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Namun, banyak dari kalangan remaja akhir yang larut dalam game online ini. Pada masa sekarang ini, remaja cenderung suka untuk bekerja. Remaja kurang suka untuk bekerja atau belajar. Terkadang remaja juga menunjukkan sifat negatif dan sikap agresif terhadap masyarakat. Remaja cenderung menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang disukainya dan melakukan aktivitas rekreasi yang sedang populer di kalangan sebayanya. Salah satunya adalah bermain game online. Potter dan Piri dalam Dinata dan Risdayanti, 2017. Remaja lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game online daripada orang dewasa. Karena remaja memiliki banyak waktu luang dan tanggung jawab yang lebih rendah daripada orang dewasa, serta remaja memiliki jadwal kegiatan mingguan yang lebih fleksibel daripada orang dewasa. Griffiths dalam Nirwanda dan Idiati, 2016. Minat remaja dalam game online cukup besar sehingga kebiasaan bermain game tersebut dapat merugikan diri sendiri. Game online menjadi salah satu kebutuhan hidup bagi remaja sehingga mengalihkan sebagian besar waktunya hanya untuk bermain game online. Game online dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan dan psikososial remaja serta akan mempengaruhi masa selanjutnya selama berlangsungnya kehidupan remaja. Game online dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dapat mengatur waktu untuk bermain game online dan menghancurkan semua tanggung jawab dalam kehidupannya dan aktivitas sosialnya. Pranitika, 2014. Karena ketidakpedulian tersebut dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi mereka sendiri, yaitu para remaja akan mengalami kecanduan game online. Ardiana Sari, 2013.
Individu dapat dikatakan kecanduan game online jika individu tersebut bermain game online lebih dari 4-6 jam sehari. Ayu dan Saragi 2016. Hasil survei yang dilakukan oleh Yi dalam Martanto, Harjanjo, dan Karyanta 2015 menunjukkan bahwa sebanyak 60,9% subjek menghabiskan waktunya dalam 10 jam berturut-turut untuk bermain game online ketika sudah login ke dalam sistem game online. Dalam satu minggu, rata-rata subjek dapat menghabiskan waktu sebanyak 40 jam hanya untuk bermain game online. Fakta ini menunjukkan bahwa remaja sangat rentan mengalami kecanduan game online. Hal ini bertentangan dengan perkembangan sosial remaja, yaitu remaja harus mengembangkan keterampilan sosialnya. Menurut Hidayati dan Purnami 2008, tugas perkembangan remaja yaitu memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengembangkan diri sendiri, dan memiliki kemampuan untuk menjalin relasi dengan sesama manusia. Hal ini membuat penelitian menjadi tertarik, menjadi lebih bagus untuk mengambil topik kecanduan game online pada remaja akhir. Pengertian kecanduan game online menurut Lemens dan kawan-kawan adalah penggunaan yang berlebihan dan kompulsif pada video game atau game komputer yang menyebabkan masalah sosial dan emosional. Menurut Ezra Nata 2016, di Indonesia terdapat sebanyak 80% pemain game online yang berusia 18-25 tahun. Terdapat beberapa fenomena yang terjadi akibat dari kecanduan game online. Contoh seperti kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja untuk bermain game online, dan kasus remaja yang tidak pulang ke rumah karena kecanduan bermain game online di game center. Firdani dalam Prabowo dan Junaiman 2012. Selain itu, terdapat kasus kematian yang terjadi akibat dari kecanduan game online, yaitu seorang remaja laki-laki yang berasal dari Indonesia berinisial DH 20 tahun meninggal dunia dalam sebuah game center setelah bermain game online dalam waktu semalam karena suntuk. Fenomena game online juga mengakibatkan seorang remaja laki-laki yang berasal dari Taiwan yang berinisial C, umur 18 tahun, meninggal dunia setelah bermain game online selama lebih dari 40 jam dan diyakini tidak makan selama 2 hari karena asyik bermain game online. Lutfi 2016. Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kecanduan game online yaitu rasa kesepian, karena game online merupakan salah satu media penghibur bagi seseorang ketika sedang merasakan kesepian. Ezra Nata 2016. Menurut Luke 2016, seseorang yang merasakan kesepian adalah seseorang yang merasakan kesepian adalah seseorang yang membutuhkan orang lain untuk dapat diajak komunikasi dan membangun hubungan yang khusus seperti pertemanan dan persahabatan yang akrab sehingga kasih sayang yang mendalam. Ketika individu terhibur dengan game online, maka waktu bermain game online akan semakin meningkat dan pemain game online tidak dapat mengontrol keinginannya untuk terus-menerus bermain game online sehingga mengalami kecanduan game online. Martanto dan kawan-kawan 2015. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya tertarik untuk mengetahui hubungan antara kesepian dengan kecanduan game online pada remaja. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian adalah apakah ada hubungan antara kesepian dengan kecanduan game online pada remaja akhir. Poin 2, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara kesepian dengan kecanduan game online pada remaja. Sedangkan manfaat penelitian itu terdiri dari 2 poin. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum, terutama bagi remaja akhir, tentang kesepian dan kecanduan game online, serta dapat menambah referensi penelitian selanjutnya dalam bidang psikologi klinis tentang kesepian dan game online pada remaja. 2. Manfaat praktis. Manfaat praktis pada penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kesepian dan kecanduan game online pada remaja
untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam bersikap dan berperilaku. Sekian dari hasil presentasi bab 1. Mohon maaf ada gangguan sedikit, makanya bisa begini, Bu. Terima kasih, Bu.